Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Rahmi Hidayati, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi dengan NIDN 0621108404. Saya merupakan dosen fungsional pada program studi D3 Farmasi di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Saat ini saya menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Program Studi D3 Farmasi sejak tahun 2022. Saya dinyatakan eligible sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Video kali ini merupakan pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada Tridharma pengajaran, mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan rumpun keilmuan saya, yaitu Teknologi Farmasi dan Farmasetika. Mata kuliah tersebut diantaranya 1. Farmasetika Dasar, 2. Teknologi Cair dan Semi Padat, 3. Teknologi Sediaan Padat, 4. Teknologi Sediaan Steril, dan 5. Fitofarmasetika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Farmasi yang berjudul Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat sesuai dengan struktur kurikulum pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah FR 3251A. Perkuliahan Teknologi Cair dan Semi Padat diajarkan dalam bentuk tim teaching dan saya diberikan tugas mengajar pada materi pertemuan 9 dan 16. Deskripsi pada mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat berisi teori tentang definisi sediaan cair dan semi padat, perhitungan farmasi sediaan cair dan semi padat, CPOB dan CPOTB sediaan cair dan semi padat, bahan aktif dan eksipien, preformulasi dan formulasi sediaan cair dan semi padat, serta pembuatan dan evaluasi mutu sediaan cair dan semi padat. Terdapat 3 capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat, yaitu mahasiswa diharapkan 1. Pada CPL 2, menguasai konsep teoritis bidang farmasi untuk digunakan dalam praktek kefarmasian. Kedua, pada CPL 5, mampu menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri serta mengembangkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dan CPL ke-8 mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi, obat dan obat bahan alam yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, menguji kualitas, mengemas, dan menyimpan mengacu pada cara pembuatan obat dan obat bahan alam, CPOB dan CPOTB yang baik sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Pokok pembahasan mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat pada pertemuan ke-9 materi ajar terkait bahan aktif dan eksipien pada sediaan cair dan semi padat. Pertemuan ke-10 preformulasi sediaan cair. Pertemuan ke-11, preformulasi sediaan semi padat. Pertemuan ke-12, formulasi sediaan cair. Pertemuan 13, formulasi sediaan semi padat. Pertemuan 14, pembuatan dan evaluasi mutu sediaan cair. Pertemuan 15, pembuatan dan evaluasi mutu sediaan semi padat. Dan pertemuan 16, penilaian UAS. Mode perkuliahan yang saya lakukan yaitu blended learning dengan mengkombinasikan pembelajaran langsung dengan tatap muka di dalam ruang kelas. Metode pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas adalah 1. Ceramah, 2. Diskusi, dan 3. Project based learning. Metode tersebut merupakan implementasi dari pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa atau sering disebut student center learning. Pada pembelajaran tidak langsung,
saya menggunakan beberapa aplikasi untuk mempermudah dalam pengajaran. 1. onclass.centamaku.ac.id yang merupakan aplikasi resmi dari Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang saya gunakan untuk sharing RPS, bahan ajar, dan melakukan penilaian UTS atau UAS. Aplikasi yang kedua, siswo.centamaku.ac.id yang saya gunakan untuk melakukan presensi kehadiran, pengisian jurnal pengajaran, dan input nilai mahasiswa. Aplikasi yang ketiga, WhatsApp Group yang saya gunakan untuk memudahkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mahasiswa terkait penyampaian link presensi dan link pelaksanaan pretest atau posttest. Dan aplikasi yang keempat adalah yground.com sebagai aplikasi dalam memberikan pretest ataupun posttest. Tujuan diadakannya pretest dan posttest adalah agar dosen mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah pengajaran. Penilaian pada mata kuliah teknologi cair dan semi padat terdiri dari UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 20%, dan lain-lain dengan bobot 20%. Penilaian tugas yang saya lakukan adalah penilaian terhadap mahasiswa dalam bentuk kelompok. Salah satunya adalah pada penugasan berbasis proyek, di mana pada mata kuliah teknologi cair dan semi padat diharapkan mahasiswa berpengalaman dalam proyek membuat rancangan formulasi sediaan cair atau semi padat. Pada penilaian lain-lain, saya mengedepankan penilaian yang lebih menonjolkan pada soft skill mahasiswa, di antaranya kreativitas dalam diskusi, pembuatan resume, kedisiplinan pengumpulan tugas, presentasi, dan partisipasi aktif di dalam kelas. Berikut adalah video interaksi saya bersama mahasiswa dalam pertemuan tatap muka di ruang kelas pada materi formulasi sediaan semi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mas Rofi'i. Silahkan. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa meminta agama dan budaya masing-masing. Doa selesai. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, hari ini pada pertemuan ke-13 saya akan membahas tentang formulasi sediaan semi padat. Pokok bahasan pada mata kuliah teknologi cair semi padat adalah formulasi sediaan semi padat dengan 3 sub CPNK. Apa yang diharapkan? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait definisi formulasi sediaan semi padat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan terkait komposisi formulasi sediaan semi padat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan cara pembuatan sediaan semi padat beserta uji karakteristik fisiknya. Nah, namun sebelum perkuliahan hari ini nanti kita mulai seperti biasa supaya nanti saya bisa tahu seberapa jauh mahasiswa dapat memahami apa yang hari ini nanti akan saya sampaikan, maka saya akan mengadakan pretest seperti biasa dan di akhir perkuliahan nanti saya akan mengadakan posttest. Ya, nanti pretest seperti biasa akan saya berikan dalam bentuk aplikasi yground seperti itu. Kita brainstorming dulu ya. Bisa dilihat pada gambar yang ada di depan kalian bahwa kira-kira dari keempat gambar ini hal-hal apa sih yang membedakan dari keempat sediaan semi solid? Adakah yang bisa menjawab? Oke, silahkan Mbak Zahra. Bentuk sediaan sama konsistensinya, Bu. Konsistensinya yang dimaksud konsistensi seperti apa? Seperti kekentalan pada sediaannya. Oke, maksudnya bentuknya cair atau semi padat seperti itu ya. Oke, baik. Kalau tadi Mbak Zahra sudah menyampaikan terkait bentuk sediaan dan konsistensi, sekarang dari keempat gambar di sini, adakah yang bisa menjelaskan ini termasuk bentuk-bentuk sediaan semi solid yang seperti apa? Yang ini termasuk salep, dalam apa? Salep. Kemudian yang sebelahnya pasta, kemudian yang ini krim,
Dan yang terakhir Gel. gel. Oke, baik, betul ya yang disampaikan oleh Mas Fahri. Sediaan semi solid ya, untuk definisinya adalah sediaan yang dapat melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa. Sediaan semi solid umumnya untuk penggunaan secara topikal tetapi dapat memberikan efek sistemik. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Fahri ya. Tadi yang disampaikan karena yang di depan tadi baru bentuk sediaan. Jadi apa sih yang membedakan bentuk-bentuk sediaan tersebut? Kok bisa beda antara satu dengan yang lain gitu ya. Kalau salep itu fase minyaknya lebih dominan karena itu setiap kita pakai salep itu rasanya kan nggak nyaman, lengket, kemudian greasy istilahnya ya. Kemudian tapi salep itu punya kelebihannya adalah memiliki waktu kontak lebih lama pada kulit. Kemudian untuk pasta dia mengandung zat padat lebih dari 70%. Sedangkan untuk krim seperti kita tahu, krim terdiri dari dua fase, tipe air dalam minyak atau tipe minyak dalam air, dan yang jelas krim tidak tembus oleh cahaya. Kemudian yang terakhir adalah gel yang mengandung lebih dari 70% air, transparan, namun dia penetrasinya bagus di kulit yang lebih tinggi. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Putri. Bagaimana jika dalam pembuatan sediaan krim pH-nya mencapai 8,6 dan bagaimana untuk pengaruhnya? Oke. Terkait pengaruh pH pada sediaan topikal atau kulit, itu memang berpengaruh sekali pada kulit ya. Apalagi kita tahu bahwa sediaan yang topikal yang baik adalah memiliki pH 4 sampai 8. Kenapa? Karena jika pH-nya terlalu asam atau di bawah 4, maka dapat mengiritasi kulit. Sedangkan jika pH-nya di atas 8 atau terlalu basah, maka menyebabkan kulit menjadi lebih kering. Bagaimana dengan formulasi sediaan semi solid sendiri? Konsep dasar dari formulasi sediaan semi solid itu terdiri dari dua ya. Jadi harus ada obat, harus ada eksipien, sebetulnya ada tambahan satu lagi sebagai pembawa, dan agar bisa mendapatkan bentuk sediaan semi solid atau semi padat yang stabil secara fisik seperti itu. Nah, bagaimana formulasi ideal untuk sediaan semi solid? Yang pertama adalah non iritan atau tidak mengiritasi, kemudian tidak menimbulkan alergi, kemudian mudah diaplikasikan pada kulit, kemudian menyenangkan jika diaplikasikan pada kulit, tidak toksik atau tidak beracun, kemudian tidak berbahaya, harus bebas dari mikroorganisme atau pertumbuhan mikroorganisme, dan yang paling penting adalah bebas daripada efek samping. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam formulasi sediaan semi padat? Yang pertama adalah karakteristik fisikokimia bahan aktif, meliputi apa saja, yaitu kelarutan, koefisien partisi zat aktif, dan titik leleh. Kemudian untuk karakteristik fisik bahan aktif itu ada warna, bau, rasa, ukuran partikel, dan viskositas. Selain itu ada stabilitas kimia, fisika, dan mikrobiologi, ada toksisitas zat aktif, dan ada juga sifat bahan tambahan. Hal-hal lain yang dapat diperhatikan juga atau yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah zat aktif yang ada pada formula. Semakin banyak, maka semakin banyak pula yang akan mencapai stratum corneum sehingga diperoleh konsentrasi yang jenuh. Kemudian untuk polaritas formulasi relatif terhadap stratum corneum, justru harapannya adalah zat aktif dalam salep lebih mudah larut dalam stratum corneum dibandingkan di dalam formulanya. Nah, komponen formula sediaan zat aktif tadi yang pertama ada zat aktif, ada beberapa ya zat aktif yang memang digunakan untuk topikal sesuai dengan fungsinya. Contoh keratolitik adalah asam salisilat, untuk akne bisa pakai sulfur, resorsinol, antipruritik bisa menggunakan benzokain, mentol camphor, kemudian emolian bisa menggunakan lanolin, antiinflamasi dapat menggunakan kortikosteroid, dan antifungi dapat menggunakan asam benzoat dan juga bisa menggunakan asam salisilat. Nah, yang kedua adalah pembawa, nanti akan saya jelaskan di akhir, dan yang berikutnya adalah eksipien. Nah, fungsi daripada eksipien adalah membantu proses pembuatan, menjaga dan mendukung serta meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas, identifikasi produk ya, warnanya, kemudian meningkatkan efektivitas dan keamanan penyimpanan atau penggunaan.
Yang jelas apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan eksipien, biasanya memang tidak menggunakan satu eksipien karena harapannya lebih dari satu eksipien dapat meningkatkan stabilitas fisik daripada sediaan semi padat. Basis sendiri tergantung dengan bentuk sediaan apa yang ingin kita buat ya. Yang pertama adalah salep ya. Untuk salep itu ada 4 basis, hidrokarbon, penyerapan, kemudian yang dapat dicuci dengan air, dan yang dapat larut di dalam air. Untuk contoh-contohnya nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Kemudian untuk krim kita bisa dengan menggunakan 2 tipe air dalam minyak, bisa menggunakan lanolin dan span. Kemudian tipe minyak dan air bisa menggunakan twin, kemudian metil selulosa, akasia dan tragakan. Untuk basis gel kita bisa menggunakan beberapa polimer. Ada polimer alam, semi sintetik dan juga sintetik. Untuk alam bisa alginat dan karagenan. Untuk semi sintetik bisa NaCMC dan HPMC, dan untuk yang sintetik kita bisa menggunakan karbomer atau poloksamer. Nah, kriteria pemilihan eksipien sendiri itu harus seperti apa? Yang pertama harus inert, kedua harus stabil secara fisika dan kimia, bebas dari mikroba perusak dan patogen, mendukung bioavailabilitas, mudah didapatkan, dan yang jelas harga harus relatif lebih murah. Nah, ini adalah contoh-contoh eksipien atau macam-macam eksipien yang dibutuhkan pada sediaan semi solid. Yang pertama ada preservatif, yaitu contohnya metil paraben dan propil paraben, dapat satu pilihannya atau bisa double gitu ya. Kemudian humektan, propilen glikol dan gliserin, antioksidan dapat menggunakan BHT, BHA dan tokoferol. Kemudian untuk emulsifier bisa sodium lauryl sulfat, sodium stearat, kalsium stearat atau gliseril monostearat. Untuk penetration enhancer dapat menggunakan propilen glikol, sulfoksida, siklodextrin atau asam oleat, dan diperlukan penyangga pH yaitu buffer, sodium asetat dan sodium sitrat. Nah, ini adalah metode pembuatan semi padat ya. Ada macam-macam, ada 4. Yang pertama trituratio, yaitu pencampuran dengan mortir dan stemper dingin. Jadi tidak ada pemanasan. Kemudian ada kebalikannya adalah hot trituratio, di mana harus menggunakan suhu panas. Jadi mortir stemper harus dipanaskan. Contohnya apa? Pembuatan krim ya. Kemudian ada spatulasi, pencampuran dengan bantuan papan kaca dan spatula. Dan yang terakhir pencampuran dengan bantuan levigating agent ya, bahan padatan yang tidak larut di dalam basis. Baik, ini saya berikan gambaran contoh proses pembuatan salep di industri farmasi gitu ya. Ini ada salah satu contoh formula aciclovir ointment atau salep aciclovir, di mana kalau di dalam industri farmasi pembuatan atau peralatannya itu sudah sudah modern dengan skala yang lebih besar. Jadi ada ultra purak, ada oil tank, main tank, dan water tank. Untuk apa saja fungsi alat tersebut? Untuk oil tank memang digunakan untuk pencampuran daripada fase minyak. Kemudian untuk water tank tujuannya adalah melarutkan zat aktif aciclovir ke dalam fase air, yang kebetulan di sini adalah propilen glikol dan air. Kemudian ada main tank yang tujuannya berfungsi untuk mencampurkan atau menghomogenizer kedua fase sehingga nanti terbentuklah aciclovir ointment. Nah, ini adalah contoh daripada mesin filling salep yang ada di dalam yang ada di dalam pabrik. Jadi modelnya nanti dari menteng tadi, kemudian dia akan masuk ke ke tub-tub pada salep. Nah, bagaimana dengan uji evaluasi sediaan semi solid atau kontrol kualitas sediaan semi solid? Ada beberapa, yaitu uji organoleptis, dilihat dengan panca indera secara visual, bentuk, warna, bau gitu ya. Kemudian untuk uji homogenitas yang pernah kita praktikumkan di lab, yaitu sampel dioleskan pada seping kaca. Silahkan nanti bisa dilihat lebih detail lagi pada link YouTube yang sudah saya berikan. Kemudian ada uji pH, yaitu pH dengan menggunakan pH meter atau pH indikator. Ya, pH meter ada gambar di sebelahnya. Kemudian uji daya sebar, uji daya lekat, kemudian uji viskositas, kemudian dan uji tipe emulsi. Ya, ini adalah beberapa contoh kontrol kualitas daripada sediaan semi solid. Nah, sebagai contoh, ini ada integrasi penelitian saya yang terkait dengan
mata kuliah atau mata ajar kita di hari ini, yaitu formulasi sediaan semi padat. Jadi saya pernah melakukan penelitian, yaitu pembuatan formulasi spray gel ekstrak daun jambu biji dengan variasi konsentrasi karbomer 940 dan propilen glikol ya. Nanti bisa dilihat secara lengkap pada link jurnal berikut atau nanti saya share di link WA group. Yang terakhir, ada penugasan kelompok sebelum kita menuju ke pretest nanti yang terakhir ya. Jadi saya ingin mahasiswa melakukan atau membuat rancangan formula. Silahkan nanti kelas dibagi menjadi 4 kelompok yang beranggotakan kurang lebih 5 orang mahasiswa. Kemudian tiap kelompok saya minta untuk merancang formula sediaan padat dan tidak boleh sama. Ya, jadi boleh milih gel, salep, boleh milih krim ya, tapi kalau komposisinya berbeda boleh. Misalnya sama-sama krim, asal komposisinya beda boleh. Kemudian tugas disajikan dalam bentuk PowerPoint dan jangan lupa diupload pada aplikasi OnClass. Kemudian jangan lupa di minggu atau pertemuan berikutnya kita lakukan presentasi. Oke, sekian dari saya untuk perkuliahan hari ini. Setelah ini nanti akan saya bagikan link pretest. Saya akan memberi waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Atas kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.